Saya pernah berpikir bahwa hidup saya sudah sempurna. Saya, Andi, seorang pria Indonesia biasa berusia 32 tahun, tinggal di Jakarta, bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil di Sudirman. Saya sudah menikah dengan seorang wanita cantik bernama Rina selama 5 tahun, kami punya anak kecil yang lucu, dan keluarga kami terlihat bahagia dari luar. Tapi di dalam hati, ada rahasia besar yang saya pendam sejak remaja, saya tertarik pada pria. Saya gay, tapi saya memilih menyembunyikannya demi keluarga, demi masyarakat yang keras di Indonesia ini. Sampai suatu hari, segalanya berubah total. Itu dimulai dari sebuah undangan sederhana yang saya kirim melalui aplikasi dating gay rahasia yang saya pakai diam-diam. Saya berteman online dengan sebuah pasangan gay dari Amerika Serikat, Ale dan Jordan. Mereka berdua tampan, berbadan atletis, Ale berkulit putih dengan rambut pirang, Jordan sedikit lebih gelap dengan senyum yang hangat. Kami sering chatting, berbagi cerita tentang kehidupan gay di negara masing-masing. Di Amerika, mereka bebas menikah, berpegangan tangan di jalanan, sementara di sini, di Indonesia, bahkan berbicara tentang itu bisa membuatmu dicap dosa besar. Saya iri pada kebebasan mereka. Suatu malam, setelah minum sedikit alkohol sendirian di rumah saat Rina dan anak tidur, saya memberanikan diri mengundang mereka ke Indonesia. Kalau kalian ke Jakarta, mampir ke rumah saya dong, tulis saya setengah bercanda. Tak disangka, mereka balas serius, kami sedang rencanakan liburan ke Bali dan Jakarta bulan depan. Boleh kami menginap di tempatmu? Kami janji sopan dan rahasia. Hati saya berdegup kencang. Saya tahu ini berbahaya, tapi ada dorongan aneh dalam diri saya yang ingin merasakan kedekatan dengan orang-orang seperti saya. Akhirnya, saya setuju. Saya bilang ke Rina bahwa ada teman lama dari luar negeri yang akan berkunjung dan mereka butuh tempat menginap sementara sebelum ke Bali. Rina yang baik hati setuju saja tanpa curiga. Hari itu tiba. Saya jemput Ale dan Jordan di Bandara Soekarno-Hatta. Melihat mereka berdua berpelukan ringan saat keluar dari Arial Gate, hati saya seperti disambar petir. Mereka begitu bebas, begitu mencintai satu sama lain tanpa takut. Saya langsung merasa ada yang salah dengan hidup saya, kenapa saya harus sembunyi-sembunyi seperti ini. Di rumah, semuanya berjalan lancar pada awalnya. Rina menyambut mereka dengan hangat, masak makanan Indonesia seperti nasi goreng dan sate. Anak saya senang bermain dengan paman-paman dari Amerika. Ale dan Jordan sangat sopan, mereka bilang terima kasih berkali-kali, dan bahkan bantu cuci piring. Malam pertama, kami ngobrol panjang di ruang tamu. Mereka cerita tentang pernikahan mereka di California, tentang bagaimana keluarga mereka menerima, tentang parade Pride yang meriah. Saya diam saja mendengar, tapi dalam hati, air mata hampir jatuh. Saya iri, tapi juga terinspirasi. Tapi malam itu juga, saat semua tidur, Ale menyelinap ke kamar saya yang terpisah dari kamar Rina karena alasan bekerja malam. Dia bilang hanya ingin bicara. Kami berbisik-bisik tentang perasaan terpendam. Ale pegang tangan saya dan saat itu saya merasa dunia berhenti. Sentuhan pria yang begitu lembut, penuh pengertian. Saya tahu ini salah, tapi saya tak bisa menolak. Itu adalah awal dari sesuatu yang tak terduga, yang akan mengguncang seluruh hidup saya. Keesokan harinya, suasana rumah masih normal. Rina pergi kerja, anak ke sekolah, dan saya libur. Ale dan Jordan ajak saya jalan-jalan ke Ancol. Di sana, di tepi pantai, mereka berdua berpegangan tangan sambil jalan. Saya melihat sekeliling, takut ada yang kenal, tapi di tempat wisata seperti itu orang asing banyak, jadi aman. Kami duduk di pasir, minum kelapa muda. Jordan cerita bagaimana dia dulu juga sembunyi seperti saya, tapi akhirnya memilih jujur dan pindah ke kota besar di As. Sometimes, you have to choose yourself, Andi, kata Jordan dengan mata penuh empati.
Ale menambahkan, kami tahu di Indonesia sulit, tapi cinta itu layak diperjuangkan. Kata-kata mereka menusuk hati saya. Malam sebelumnya, setelah Ale ke kamar saya, kami hanya bicara dan pelukan ringan, tapi itu sudah cukup membuat saya gelisah. Saya merasa bersalah pada Rina, tapi juga merasa hidup untuk pertama kalinya. Hari ketiga, konflik mulai muncul. Rina pulang lebih awal dan melihat Ale memeluk saya dari belakang di dapur saat saya masak. Itu hanya pelukan persahabatan, tapi Rina curiga. Kalian kok akrab banget ya, tanyanya dengan nada aneh. Saya buru-buru bilang itu budaya barat. Tapi malam itu, Rina tanya lebih dalam. Saya bohong lagi, bilang mereka hanya teman biasa. Sementara itu, perasaan saya pada Ale semakin dalam. Dia pria yang romantis, selalu bilang betapa dia kagum pada ketangguhan saya hidup di masyarakat konservatif seperti Indonesia. Kami sering curi-curi waktu bicara di teras rumah saat malam. Suatu malam, hujan deras di Jakarta, kami bertiga, saya, Ale, Jordan duduk di balkon. Jordan sudah tidur lebih dulu. Ale pegang tangan saya lagi dan kali ini dia cium saya. Ciuman pertama dengan pria yang saya rasakan begitu tulus. Hati saya bergetar, tapi juga takut. Besoknya, kami rencana ke Bali bersama. Rina ikut karena libur panjang. Di pesawat, saya duduk di sebelah Ale. Kami pura-pura tidur, tapi tangan kami saling genggam di bawah selimut. Di Bali, kami menginap di ila kecil di Ubud. Pemandangan sawah hijau, udara segar, membuat semuanya terasa romantis. Ale dan Jordan bebas berciuman di ila, sementara saya hanya bisa melihat dengan iri. Malam di Bali itu, saat Rina dan Jordan tidur, Ale ajak saya jalan ke sawah. Di bawah bintang, dia bilang, "Andi, aku jatuh cinta padamu sejak chatting pertama." Saya menangis. Saya akui saya juga. Kami pelukan lama, merasakan kehangatan satu sama lain. Tapi saya tahu ini tak bisa lama. Saya punya keluarga. Kembali ke Jakarta setelah liburan, semuanya semakin tegang. Rina mulai curiga karena saya sering melamun. Suatu hari, dia temukan chat saya dengan Ale di ponsel cadangan. Ledakan besar terjadi. Rina menangis histeris saat menemukan chat itu. "Kamu gay. Kamu bohongi aku selama ini," teriaknya. Anak kami kebingungan mendengar orang tuanya bertengkar. Saya tak bisa bohong lagi. Saya akui semuanya. Rina marah, bilang saya pengkhianat, bahwa pernikahan kami bohong besar. Dia bilang ingin cerai. Ale dan Jordan masih di rumah saat itu. Mereka dengar semuanya. Jordan coba tenangkan Rina, bilang bahwa orientasi seksual bukan pilihan, tapi Rina tolak. Di Indonesia, gay masih dianggap penyakit atau dosa oleh banyak orang. Keluarga Rina pasti akan marah besar jika tahu. Malam itu, rumah seperti neraka. Saya tidur di sofa, menangis sendirian. Ale datang peluk saya dari belakang. "Kami di sini buatmu," bisiknya. Tapi kehadiran mereka justru membuat Rina semakin marah. Besok pagi, Rina paksa Ale dan Jordan pergi. "Kalian yang rusak suami saya," katanya. Mereka pergi ke hotel, tapi hubungan saya dengan Ale semakin intens melalui telepon. Dia bilang ingin bawa saya ke Amerika, hidup bersama mereka sebagai trouble, hubungan 3 orang. Ide itu gila, tapi menggoda. Saya bayangkan hidup bebas tanpa sembunyi. Tapi konflik semakin dalam. Rina cerita ke orang tuanya. Mereka datang ke rumah, marah besar. Ayah Rina ancam laporkan saya ke polisi jika tak bertobat. Di Indonesia, meski tak ada undang-undang anti-gay nasional, tapi di beberapa daerah ada, dan masyarakat sering main hakim sendiri. Saya depresi berat. Saya kehilangan nafsu makan, kerja pun kacau. Teman kantor tanya kenapa saya murung. Saya hanya bilang masalah keluarga. Suatu hari, saya kabur ke hotel tempat Ale dan Jordan menginap.
Kami bertiga habiskan malam bicara panjang. Jordan yang bijaksana bilang kamu harus pilih Andi. Hidup bohong atau jujur meski sakit. Saya putuskan cerai dengan Rina. Itu menyakitkan. Rina ambil anak, pindah ke rumah orang tuanya di Bandung. Saya sendirian di rumah besar yang kini terasa kosong. Ale dan Jordan perpanjang Isa, tinggal lebih lama untuk dukung saya. Tapi tak terduga, pengkhianatan datang dari tempat yang tak disangka. Jordan yang selama ini terlihat pendiam, mulai cemburu pada kedekatan saya dengan Ale. Dia bilang Ale terlalu fokus pada saya, lupa hubungan mereka. Konflik terople mulai muncul. Awalnya indah, kami bertiga habiskan waktu bersama di Jakarta, jalan ke Monas, makan di Street Odd. Tapi Jordan semakin posesi. Suatu malam, dia marah saat Ale dan saya bicara lama. Kamu datang ke hidup kami, sekarang rusak semuanya, katanya. Saya shock. Saya pikir mereka solid. Ternyata hubungan mereka juga punya masalah. Ale akui bahwa sebelum kenal saya, mereka sering bertengkar soal komitmen. Kedatangan saya justru jadi pemicu. Saya merasa bersalah. Saya yang undang mereka, sekarang hubungan mereka retak karena saya. Ale pilih saya, bilang ingin bersama saya saja. Jordan marah besar, kemas barang dan pulang ke AS sendirian. Ale tinggal dengan saya. Kami hidup seperti pasangan meski rahasia. Di apartemen kecil yang saya sewa baru, kami pelukan setiap malam, bicara tentang masa depan. Ale ajarkan saya tentang penerimaan diri. Kami nonton ilmu seperti Brokeback Mountain CRC Indonesia yang underground. Tapi masyarakat tak membiarkan. Teman-teman lama menjauh saat tahu saya cerai karena alasan itu. Bos kantor kasih peringatan karena performa turun. Saya hampir bunuh diri suatu malam, tapi Ale selamatkan saya. Kami putuskan pindah ke Bali, tempat lebih toleran untuk turis. Di sana, kami buka kai kecil, jual kopi dan makanan barat campur Indonesia. Hidup mulai tenang. Ale ajak saya nikah di AS nanti. Tapi pengkhianatan terbesar datang dari Ale sendiri. Suatu hari, saya temukan chat dia dengan pria lain di app. Dia selingkuh saat saya kerja. Saat saya konfrontasi, dia akui bahwa dia tak bisa monogami, bahwa di AS mereka open relationship. Hati saya hancur. Saya yang tinggalkan segalanya untuk dia, ternyata dia tak serius. Kami bertengkar hebat. Ale bilang tapi saya suruh dia pulang. Sendirian lagi di Bali, saya renungkan semuanya. Dari undangan sederhana itu, hidup saya jungkir balik, kehilangan keluarga, teman, tapi juga temukan diri sejati. Setelah Ale pergi, saya jatuh ke titik terendah. Kai hampir bangkrut karena saya tak fokus. Saya minum setiap malam, ingat Rina dan anak. Saya hubungi Rina, minta tapi dia tolak. Anak saya tanya kenapa ayah tak pulang. Tapi di Bali, saya ketemu komunitas underground Indonesia. Mereka cerita pengalaman serupa, banyak yang sembunyi, banyak yang depresi. Saya mulai ikut gathering rahasia, bicara dengan orang-orang seperti saya. Ada yang dokter, guru, bahkan polisi yang gay tapi nikah. Saya sadar saya tak sendirian. Indonesia pelan-pelan berubah, meski lambat. Di kota besar seperti Jakarta dan Bali, ada ruang kecil untuk kami. Suatu hari, Jordan hubungi saya. Dia minta maaf atas cemburunya dulu. Dia bilang setelah pulang, dia dan Ale putus resmi. Jordan bilang dia rindu saya, bahwa sebenarnya dia juga suka saya. Awalnya saya ragu, tapi kami mulai chatting lagi. Jordan lebih dewasa, lebih pengertian. Dia cerita bagaimana dia dukung gerakan di AS, tapi paham sulitnya di Indonesia. Jordan datang lagi ke Indonesia, kali ini sendirian. Kami ketemu di Bali. Pelukan kami penuh emosi. Tak ada drama lagi, hanya pengertian mendalam.
Kami mulai hubungan baru pelan-pelan. Jordan bantu saya bangkit. Kami hidup sederhana tapi bahagia. Saya mulai terbuka pada beberapa teman dekat dan mereka terima. Rina akhirnya makan saya setelah 2 tahun. Dia inginkan saya ketemu anak secara rutin. Anak saya tumbuh paham bahwa ayah punya teman spesial bernama Jordan. Hidup tak sempurna, tapi saya belajar bahwa cinta sejati butuh keberanian. Tahun-tahun berlalu. Saya dan Jordan hidup bersama di Bali, kami sukses jadi tempat nongkrong turis ultramah. Kami tak pamer, tapi juga tak sembunyi total. Di Indonesia, masih banyak tantangan, kadang ada raya moral, atau komentar sinis dari tetangga. Tapi kami kuat karena saling dukung. Saya sering renungkan perjalanan ini. Dari undangan iseng itu, saya kehilangan banyak pernikahan lama, tapi dapatkan kebebasan diri. Pengkhianatan dari Ale ajarkan saya bahwa cinta butuh kesetiaan sejati. Jordan ajak saya ke Kanada, tempat lebih aman untuk pasangan gay. Kami pindah akhirnya, tapi hati tetap Indonesia. Kami sering pulang bantu komunitas di sini secara diam-diam. Pesan dari kisah nyata ini, cinta tak mengenal batas, tapi di masyarakat seperti Indonesia, butuh perjuangan besar. Jangan sembunyi selamanya jika itu menyakiti diri sendiri. Cari dukungan dan ingat, ada harapan di ujung terowongan. Saya pernah berpikir hidup bohong itu aman, tapi ternyata kejujuran, meski sakit, membawa kedamaian sejati. Kini, di pelukan Jordan, saya bahagia. Tak terduga memang, tapi inilah jalan yang Tuhan beri. Akhirnya, saya temukan rumah sejati di hati orang yang mencintai saya apa adanya.